Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan final project yang sudah kita buat, yaitu evaluasi clustering dengan menggunakan K-mean dan DBSCAN untuk analisis pelanggan. Berikut ada beberapa kelompok dari kami, yaitu ada Muhammad Firdaus dan juga saya sendiri, ada Nur Salsabila dan juga ada Fauzia Naza Dwi Haryanti. Untuk di sini, untuk latar belakang clustering data, tabel merupakan konsep untuk menganalisis pola pembelian pelanggan berdasarkan data transaksi penjualan menggunakan algoritma K-mean dan juga DBSCAN. K-mean sendiri yaitu membagi data ke dalam clustering berdasarkan Android, sementara DBSCAN sendiri yaitu lebih fleksibel dalam menangani pola kompleks dan outline. Tujuan proyek ini adalah untuk memberikan wawasan tentang perilaku konsumen dan mendukung keputusan bisnis berbasis data dan mengetahui karakteristik yang ada pada tiap clustering. Untuk tujuan proyek kita ini sendiri yaitu yang pertama menganalisis pola pembelian pelanggan menggunakan algoritma K-mean dan juga DBSCAN. Yang kedua ada menilai kinerja dari clustering untuk menemukan metode yang paling efektif. Dan yang ketiga ada juga mengidentifikasi pola kompleks dan outline dalam daya transaksi penjualan. Dan yang keempat ada juga memberi wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan manajemen sumber data perusahaan. Untuk manfaat proyek kami sendiri dari sisi teknis yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola data pelanggan menggunakan algoritma clustering. Ada juga meningkatkan kemampuan dalam menangani data yang kompleks dan outline dengan DBSCAN. Untuk dari sisi bisnis sendiri yaitu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif, dan ada juga meningkatkan efisiensi strategi pemasaran dan segmentasi pelanggan. Berikutnya Untuk deskripsi data, Fauzia Naza. Untuk deskripsi data di sini kita menggunakan Coffee Shop Transaction tahun 2023. Dataset ini berisi informasi transaksi penjualan di sebuah coffee shop selama tahun 2023. Yang pertama, transaction date, yaitu tanggal transaksi setiap pembelian item di coffee shop. Yang kedua, yaitu product name, nama produk pada tiap transaksi pembelian di coffee shop. Yang ketiga, total quality, yaitu jumlah item yang dibeli pada tiap transaksi di coffee shop. Yang keempat, city, yaitu lokasi cabang kedai kopi tempat transaksi dilakukan. Dan yang kelima, yaitu diskon, presentasi diskon yang diterapkan pada transaksi. Apa sih DBSCAN dan K-mean itu? Jadi, DBSCAN lebih cocok untuk data dengan klaster tidak teratur dan outliers, tanpa memerlukan jumlah klaster yang ditentukan. Sebaliknya, K-mean lebih efisien untuk dataset besar dan bekerja baik dengan klaster berbentuk sferis, tetapi membutuhkan jumlah klaster yang sudah ditentukan dan sensitif terhadap outliers. Pemilihan algoritma tergantung pada bentuk data dan tujuan analisis. Pendekatan clustering pada DBSCAN dan K-mean sendiri yaitu pada DBSCAN adalah algoritma berbasis kepadatan yang mengelompokkan data berdasarkan kerapatan titik data di ruang fitur, tidak memerlukan jumlah klaster yang ditentukan sebelumnya. DBSCAN secara otomatis menentukan jumlah klaster berdasarkan kepadatan data, sedangkan K-mean sendiri adalah algoritma berbasis centroid yang membagi data menjadi sejumlah klaster yang sudah ditentukan sebelumnya atau K, memerlukan jumlah klaster K yang ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ialah kemampuan menangani bentuk klaster. Yang pertama ialah DBSCAN. Kalau DBSCAN itu dapat menangani klaster dengan bentuk yang lebih kompleks dan tidak teratur atau non-spherical, karena bergantung pada kepadatan data itu sendiri. DBSCAN juga mampu mengenali outlier atau noise yang tidak cocok dengan klaster manapun. Sedangkan untuk K-means-nya itu cenderung bekerja lebih baik untuk data dengan klaster berbentuk bulat atau sferis. Karena klaster dibentuk berdasarkan jarak ke centroid, K-means ini tidak dapat secara langsung menangani noise atau outlier itu sendiri. Lalu selanjutnya ya kinerja dan skalabilitas. Untuk DBSCAN itu, dia bisa lebih lambat pada dataset besar. Pertama karena perlu menghitung jarak antar semua titik data. Tidak cocok untuk dataset dengan banyak dimensi atau high dimensional data.
Untuk K-means itu sendiri lebih efisien untuk dataset besar dan memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah, yaitu 0 NKD, dengan N adalah jumlah titik data, K adalah jumlah klaster, dan D adalah dimensi fitur. K-means juga lebih cocok untuk data dengan dimensi yang lebih rendah. Untuk kelebihan dan keuntungan dan kekurangannya itu, yang pertama di Basecamp itu, keuntungannya ia dapat menangani data dengan bentuk klaster yang kompleks dan mengidentifikasi outlier. Untuk kekurangannya, ia memiliki kesulitan dengan data yang berdimensi tinggi atau high dimensional data. Dan sedangkan untuk K-means, keuntungannya itu mudah diimplementasikan dan lebih cepat pada dataset besar. Dan untuk kekurangannya, memerlukan jumlah klaster yang ditentukan sebelumnya atau K-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Bagaimana mengelompokkan data untuk mengetahui karakteristik dan pola perilaku konsumen. Di Basecamp, dipilih karena kemampuannya untuk menangani klaster dengan bentuk yang tidak teratur dan mendeteksi outliers yang membantu dalam segmentasi pasar yang lebih akurat dan relevan. Code and Query. Pada praktek kali ini, semua code mencakup berbagai langkah analisis data dan penerapan machine learning, mulai dari pre-processing, feature engineering, hingga model deep learning, dan evaluasi. Selanjutnya, proses dimulai dengan memuat dataset dan melakukan eksplorasi dasar seperti memeriksa nilai hilang, statistik deskriptif, dan distribusi data. Dan pada praktek kali ini juga melakukan teknik feature engineering seperti membuat kolom baru total price dan one hot encoding untuk variabel kategorikal. Data dinormalisasi menggunakan standar scalar dan clustering dilakukan dengan di Basecamp, diikuti dengan evaluasi menggunakan silhouette score. Visualisasi dilakukan dengan PCA untuk mengurangi dimensi data dan menampilkan hasil dari clustering. Selanjutnya, pada praktek kali ini, di sini juga kami menggunakan ada neural network, dibangun dan dilatih untuk mengklasifikasi klaster dengan evaluasi akurasi pada data pelatihan dan pengujian. Selain itu, kami di sini juga menggunakan LLM dari Google Gemini dilakukan untuk membantu dalam analisis klaster berbasis percakapan dengan memanfaatkan memori percakapan untuk konteks yang lebih lanjut. Selanjutnya kita langsung lanjut ke demonstrasi code. Oke, yang tahap pertama di sini kami ada menggunakan beberapa library dalam final project. Yang pertama di sini kami ada menggunakan Pandas, yang mana fungsinya yaitu untuk membaca, memproses, dan menganalisis data dalam format tabel. Selain itu, library ini juga berfungsi untuk membantu dalam memanipulasi data seperti agresi, filtering, dan feature engineering. Selain itu, kami di sini juga menggunakan ada yang namanya library NumPy, yang mana fungsinya yaitu komputasi numerik dan operasi array yang mendukung analisis data besar. Selain itu, kami juga menggunakan dari library scikit-learn, yang mana ada beberapa library scikit-learn yang di sini kami gunakan. Yang pertama yaitu ada di Basecamp, yang mana fungsinya yaitu untuk kemampuannya mengidentifikasi outlier atau noise yang mengelompokkan data tanpa perlu menentukan jumlah klaster terlebih dahulu. Setelah itu, kami juga ada menggunakan library standard scalar, yang mana fungsinya yaitu untuk normalisasi fitur data agar memiliki distribusi yang sebanding penting dalam algoritma clustering. Selain itu, kami juga menggunakan library silhouette score, yang mana fungsinya yaitu digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering. Dan pada scikit-learn ini, kami juga menggunakan library yaitu principal component analysis, yang mana fungsinya yaitu mereduksi dimensi data sehingga memudahkan visualisasi hasil clustering. Selanjutnya di sini kami juga ada menggunakan library yaitu Matplotlib dan Seaborn, yang mana fungsinya yaitu digunakan untuk visualisasi data seperti distribusi kolom numerik, visualisasi hasil clustering, dan kurva loss atau akurasi model. Selain itu, kami di sini juga menggunakan library yang mana TensorFlow atau Keras, yang mana fungsinya yaitu framework yang digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning dengan struktur jaringan neural atau dense layers. Selain itu, di sini kami juga ada menggunakan Google Colab Files library-nya, yang mana fungsinya yaitu memudahkan pengunggahan file dataset ke lingkungan Colab. Selain itu, di sini kami juga menggunakan library Time, yang mana fungsinya yaitu untuk mengukur waktu eksekusi berbagai proses termasuk clustering dan pelatihan model deep learning.
Selain itu, di sini yang terakhir yaitu kami menggunakan library LangChain dan LangChain Google Generative AI yang mana fungsinya yaitu untuk mengintegrasi LLM seperti Gemini 1.5 dan LLM membantu dalam interpretasi hasil clustering, evaluasi performa model, serta memberikan insight lanjutan terhadap data secara otomatis. Oke, di sini kami juga menggunakan penggunaan kode untuk upload file. Di mana setelah compile itu kami akan mengupload file agar lebih memudahkan kita untuk mengupload file langsung dibaca sama collab-nya. Tanpa kita harus menyimpan di Google Drive. Setelah itu, kami juga ada eksplorasi data analis, yang mana kami menggunakan devinfo, devdescribe, devisno untuk mengetahui yang devinfo itu untuk mengetahui menampilkan struktur dataset, kolom, tipe data, dan jumlah data. Setelah itu kami juga menggunakan statistik deskriptif yang mana untuk mengetahui statistik deskriptif untuk variabel numerik dan kategori. Setelah itu kami juga melakukan cek yang nilai yang hilang. Setelah itu kami juga menggunakan visualisasi dari histogram yang mana kalau misalkan dilihat hasil dari visualisasi histogram itu ada 3 distribusi data. Yang pertama ada unit price, total quantity, dan discount. Di histogram unit price itu ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X horizontal yaitu menunjukkan rentang harga satuan dalam satuan mata uang mulai dari 15.000 hingga 50.000. Selanjutnya ada sumbu Y pada histogram unit price yang mana fungsinya yaitu menentukan frekuensi transaksi yang memiliki harga satuan dalam rentang tersebut. Selanjutnya yaitu ada histogram total quantity yang mana fungsinya yaitu sumbu X-nya itu menunjukkan jumlah barang yang dibeli dalam satu transaksi jumlah total. Sumbu Y vertikal menunjukkan frekuensi transaksi untuk setiap jumlah barang. Selanjutnya yaitu ada histogram diskon. Sumbu X-nya itu menjelaskan bahwa menunjukkan rentang diskon yang diberikan dalam presentasi mulai dari 0% hingga 20%. Sumbu Y vertikal menunjukkan frekuensi transaksi di mana diskon tertentu diberikan. Selanjutnya yaitu ada proses yang namanya pre-processing. Di sini kami ada menggunakan beberapa code seperti yang dijelaskan pada tahap awal, yaitu membaca dataset, terus ada informasi dataset, statistik deskriptif, sama cek nilai yang hilang. Selanjutnya di sini kami juga ada menggunakan feature engineering. Pada tahap feature engineering ini ada menambahkan kolom baru. Menambahkan kolom total price pada feature engineering ini sebagai bagian dari feature engineering dilakukan karena memberikan manfaat yang signifikan dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Selain itu, pada kolom unit price, total quantity, dan discount masing-masing berkontribusi pada nilai transaksi, tetapi berdiri sendiri-sendiri sehingga sulit digunakan secara langsung. Dengan menambahkan total price ini, informasi ini disederhanakan menjadi satu fitur yang langsung menunjukkan total nilai transaksi setelah diskon. Ini membantu model atau analisis fokus pada hasil akhir nilai transaksi tanpa perlu menghitung ulang setiap kali. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan data normalisasi, menggunakan standar fitur numerik menggunakan standar scalar agar semua fitur memiliki skala yang sama. Selanjutnya yaitu training model machine learning. Yang pertama kita menggunakan grafik K-Jara untuk menentukan epsilon optimal pada division. Kode tersebut membuat K-distance graph untuk menentukan nilai epsilon pada division. Nearest neighbor menghitung jarak kelima tetangga terdekat dari data yang telah distandarisasi. Jarak ke tetangga kelima diurutkan dan diplot, sehingga elbow point pada grafik dapat digunakan untuk menentukan nilai epsilon yang optimal. Berikut adalah output dari K-distance graph yang untuk menentukan nilai parameter epsilon. Pada grafik terdapat sumbu X yaitu data point menunjukkan data dalam urutan tertentu, yang pada sumbu Y yaitu distance menunjukkan jarak rata-rata ke tetangga terdekat untuk setiap titik data. Grafik ini menampilkan kemiringan yang cenderung datar pada awalnya diikuti dengan kenaikan yang lebih tajam di bagian tertentu. Makna dari grafik tersebut yaitu elbow point yaitu titik siku terlihat di sekitar perubahan tajam di grafik. Titik ini adalah tempat transisi antara jarak yang relatif kecil atau titik dalam klaster dan jarak yang lebih besar atau outlier. Pada penggunaannya,
Nilai jarak pada sumbu Y di titik siku ini sering dipilih sebagai nilai epsilon dalam algoritma DB-scan karena menggambarkan ambang batas yang memisahkan titik-titik klaster dari outlier. Pada kode tersebut menggunakan DB-scan untuk melakukan clustering pada data scale df. Parameter pada 0,3 adalah jarak maksimum untuk membentuk klaster, dan minimal sampel yaitu 2 adalah jumlah minimum titik untuk membentuk inti klaster. Hasil clustering disimpan dalam kolom baru dengan negatif 1 menandakan outlier. Jumlah data dalam setiap klaster ditampilkan menggunakan value counts. Hasil clustering ini menunjukkan distribusi jumlah data pada 174 klaster yang terbentuk. Beberapa klaster besar seperti klaster 35, 1, dan negatif 1 memiliki jumlah data yang relatif tinggi, masing-masing 16, 15, dan 14 data. Sementara itu, terdapat juga klaster dengan jumlah data yang sangat sedikit seperti klaster 123, 126, 129, 131, dan 172 yang hanya memiliki 2 data. Selanjutnya yaitu menghitung Silhouette score dan waktu eksekusi pada DB-scan. Kode tersebut menghitung Silhouette score untuk mengevaluasi kualitas clustering DB-scan tanpa memasukkan noise yaitu klaster negatif 1. Data future dan label cluster yang tidak termasuk noise disaring ke dalam filtered feature dan filtered cluster. Jika terdapat lebih dari satu klaster, maka Silhouette score dihitung menggunakan fungsi Silhouette score yang mengukur seberapa baik data dikelompokkan. Jika hanya ada satu klaster selain noise, pesan bahwa Silhouette score tidak dapat dihitung atau ditampilkan. Kode juga mencatat waktu eksekusi dengan menghitung selisih antara waktu mulai yaitu start time dan waktu selesai yaitu end time. Berikut adalah output yang dihasilkan dari Silhouette score yang menghasilkan nilai 0,9. Nilai tersebut menunjukkan kualitas klaster yang sangat baik. Silhouette score berkisar antara negatif 1 hingga 1, di mana jika mendekati 1, titik data berada dekat dengan klaster yang sesuai dan jauh dari klaster lainnya. Sedangkan mendekati negatif 1, titik data cenderung salah diklasifikasikan. Pada output ini didapatkan nilai 0,9, berarti klaster memiliki pemisahan yang jelas dan konsisten yang baik. Dari nilai tersebut didapatkan dengan waktu eksekusi selama 0,01 detik, menunjukkan bahwa proses perhitungan Silhouette score sangat efisien dan cepat. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk training model dari deep learning sendiri, yaitu memisahkan data cluster valid untuk pelatihan dan pengujian. Yaitu kode yang digunakan yaitu memfilterkan data untuk menghapus noise dari cluster min1, lalu membagi data hasil filter menjadi training set dan test set. Menggunakan train test split dengan perbandingan 80/20. Setelah itu sebuah model neural network dibuat menggunakan sequential dengan lapisan pertama memiliki 64 neuron dan lapisan kedua memiliki 32 neuron dan lapisan keluaran menggunakan softmax untuk klasifikasi. Dengan jumlah neuron yang sesuai jumlah klaster unik, kode ini mencatat waktu eksekusi untuk membangun model yang bertujuan memprediksi klaster berdasarkan hasil clustering DB-scan. Kode tersebut melatih untuk memprediksikan klaster juga dan mengevaluasi performanya. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi lost step categorical cross trophy itu untuk klasifikasi multiclass. Dan untuk matrik evaluasi akurasi, model kemudian dilatih selama 50 evok dengan ukuran batch 16 dan membagi 20% dari data pelatihan untuk validasi. Setelah pelatihan performa model dievaluasi pada training set dan test set dengan hasil akurasi yang dilaporkan. Akurasi validasi pada epoch terakhir diambil dari sejarah pelatihan atau waktu sebelumnya, dan waktu eksekusi keseluruhan dihitung dengan mencatat waktu mulai dan selesai kemudian ditampilkan. Berikut juga ditampilkan untuk training akurasi di 0,9 dan testing akurasinya di 0,8, dan waktu yang dibutuhkan dari kedua tersebut yaitu selama 10 detik. Selanjutnya ada evaluasi model machine learning. Untuk visualisasi clustering dari model machine learning sendiri sih digunakan untuk memvisualisasi hasil dari clustering dari DB-scan sendiri dalam ruangan 2 dimensi. Menggunakan PCA, Practical Component Analysis, digunakan untuk mereduksi dimensi data yang telah distandarisasi menjadi 2 komponen utama. Hasil yang disimpan dalam kolom PCA pertama dan PCA kedua pada data frame. Kemudian data yang sudah direduksi divisualisasikan dengan menggunakan simbol circle, di mana sumbu X dan Y adalah komponen PCA pertama dan kedua, dan titik data diberi warna dan gaya berdasarkan label cluster.
grafis ini membantu untuk melihat distribusi klaster dalam ruangan 2 dimensi dengan setiap klaster ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Berikut juga ditampilkan untuk klaster-klasternya sudah diberi warna yang berbeda-beda dan seluruh jumlah klaster terdapat 172 klaster. Dan selanjutnya untuk visualisasi dari deep learning sendiri yaitu menghasilkan 2 grafis untuk mengevaluasi performa dari model deep learning selama pelatihan. Grafis pertama menunjukkan training loss dan validasi loss selama epoch yang membutuhkan memeriksa apakah model mengalami overfitting atau underfitting, dan grafis kedua menampilkan training akurasi dan validasi akurasi yang menunjukkan akurasi model pada data pelatihan dan validasi, dan membantu memantau peningkatan akurasi dan memastikan model tidak overfit. Kedua grafis ini memberikan gambaran tentang efektivitas model dalam belajar dan generasi pada data baru. Berikut tampilan dari training dan validasi loss-nya. Di sini training loss-nya menunjukkan warna biru dan validasi loss-nya menunjukkan warna oranye. Dan untuk validasi akurasinya juga sama. Untuk training akurasi menunjukkan warna biru dan validasi akurasi menunjukkan warna oranye. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengimplementasi clustering yang telah kita kerjakan ini, kita menggunakan LM Gemini, di mana di sini LM ini chat Google Generative AI dengan model Gemini 1.5 Flash dengan temperatur 0 dan APK. Seperti sesuai di implementasi kode ini, di sini saat di sini kita diminta untuk memasukkan APK kita sendiri supaya lebih aman dan tidak mudah untuk disalahgunakan oleh orang lain daripada kita menuliskan APK kita di dalam sintaks itu sendiri. Untuk selanjutnya ada generate analysis from alias beberapa prompt yang kita gunakan untuk menganalisis clustering yang telah kita buat. Untuk prompt yang pertama ini adalah interpretasi clustering, di mana ini prompt berisi tentang kita menunjukkan ringkasan dari masing-masing cluster yang telah kita clustering berdasarkan menggunakan DBSK tersebut. Lalu kita meminta LLM untuk memberikan interpretasi mengenai pola yang mungkin muncul dari hasil clustering ini. Lalu yang peran kedua ada narasi model deep learning, di mana prompt itu berisi tentang akurasi dari training, validasi, dan juga loss training dan validasi yang menunjukkan beberapa perubahan, baik itu dari awal maupun ke akhir. Lalu di sini juga kita meminta kepada LLM apakah model ini menunjukkan kinerja yang baik atau tidak. Jika model ini tidak, kita meminta saran apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan model ini lebih lanjut agar hasilnya lebih maksimal di bagian deep learning-nya. Lalu untuk yang ketiga, insight data secara umum. Di sini kita hanya menampilkan statistik deskriptif yang telah kita buat di awal di bagian EDA. Lalu kita minta LLM untuk memberikan insight mengenai distribusi tersebut, termasuk potensi outlier atau masalah data balance. Lalu di sini yang keempat ada report atau laporan akhir. Di sini kita prompt itu berisi tentang analisis yang sudah kita lakukan, baik itu dari DBScan maupun deep learning. Mengenai DBScan itu mengenai Result How Score, dan juga untuk deep learning-nya juga akurasi dari training dan validasinya. Lalu untuk yang prompt kelima, yaitu kinerja DBScan secara mendalam, untuk mengevaluasi kinerja DBScan secara mendalam. Di sini prompt itu berisi dengan parameter epsilon 0,3 dan minimal sampelnya 2, kita meminta LLM untuk mengevaluasi apakah parameter ini sudah optimal atau tidak. Jika belum optimal, apakah ada saran untuk meningkatkan hasil clustering tersebut. Tapi jika dilihat berdasarkan hasil kita hitung di sintaks awal, itu skornya itu sudah bisa dibilang maksimal karena berada di 0,9 dengan waktu yang sangat singkat di 0,1 tadi. Dan untuk yang keenam, itu adalah penentuan peluang bisnis berdasarkan cluster yang telah kita buat. Di sini berdasarkan beberapa cluster yang telah kita kerjakan dengan DBScan itu, kita meminta LLM untuk mengidentifikasi bagaimana setiap cluster dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran, segmentasi pelanggan, ataupun rekomendasi produk. Dan yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan analisis clustering yang telah kita buat. Ini bisa dibilang versi kompleksnya dari yang keempat tadi, di mana LLM-nya kan menunjukkan visual clustering juga melalui PCA, melihat gambaran mengenai distribusi data dan bisa membantu mengidentifikasi pola-pola yang lebih spesifik dari hasil clustering tersebut. Dan juga kita membuat prompt agar LLM ini memberikan rekomendasi lebih lanjut mengenai analisis atau visualisasi yang dapat kita lakukan berdasarkan hasil ini jika ingin meningkatkan model dari skor tersebut. Untuk outputnya itu sendiri begini, seperti sesuai. Yang pertama menganalisis clustering dari beberapa cluster, ada 173 cluster dan dia dapat 14 data point. Lalu untuk yang keduanya ada narasi model deep learning sesuai di mana akurasinya 0,97 sangat tinggi.
sementara akurasi validasinya 0,8, lebih rendah dibanding 0,97. Lalu untuk di sini juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan model. Dia memberikan langkah 8. Yang pertama regularisasi, dropout, dan augmentasi, early stopping, cross validation, architecture model, dan hyperparameter tuning, serta feature engineering dan selection. Lalu di sini ada insight data berdasarkan statistik deskriptif yang ada, mulai dari unit price, total quantity, discount, dan juga ada pemberitahuan potensi data imbalance. Lalu di sini ada evaluasi kinerja di Basecamp untuk outputnya, sama seperti yang sebelumnya ada 173 cluster valid dan 14 titik data noise dengan menggunakan epsilon tadi 0,3 dan minima sampelnya 2. Di sini juga ada saran untuk meningkatkan hasil clustering juga, ada menggunakan parameter yang berbeda, visualisasi data, misalnya mengespek scatter plot, keskalaan data, pertimbangan algoritma clustering lain, analisis data lebih lanjut, evaluasi dengan skor siluet, lalu ini ada ruang bisnis berdasarkan cluster. Untuk di sini sepertinya model LMM itu tidak bisa memberikan saran secara spesifik terkait beberapa ini karena ukuran clusternya itu tidak cukup. Dan di sini kita diminta untuk menambah beberapa masukan data set. Contoh mendapatkannya seperti kita membuat fitur-fitur baru seperti ini. Ada usia pelanggan, pendapatan tahunan, frekuensi pembelian, kategori produk favorit, dan metode pembayaran. Ini juga diberikan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa supaya bisa membuat prediksi peluang bisnis itu berdasarkan cluster. Lalu di sini ada kesimpulan clustering, dari deskripsi, terus ada analisisnya, visualisasi dengan PDA-nya. Dan di sini ada visualisasi dan rekomendasi juga, analisis pola cluster, ada penyesuaian parameter di Basecamp, dan laporan akhir, di mana ini versi komplit dari semuanya, menganalisis semuanya, baik analisis clustering di Basecamp, dari si cluster menggunakan model deep learning, rekomendasi langkah selanjutnya dirangkum di sini menjadi satu. Dan untuk streamlit-nya sendiri, kita sudah membuat seperti ini tampilan awalnya. Di sini kita tinggal drag atau drop file CSV yang awal, yaitu dataset awal kita, Coffee Shop Transaction 2023. Di sini muncul beberapa tampilan. Pertama dataset overview, di mana ada dua kolom di bawahnya itu dataset review. Di sini berisi kolom transaksi rate, produk name, unit price, total quantity, city, dan diskon. Lalu di bawahnya deskriptif statistik seperti yang ada tadi, ada 3, unit price, total quantity, diskon, dan juga sini ada missing value-nya, yang dimana di dataset awal itu missing value-nya 0, jadi kita tidak perlu melakukan cleaning data. Di sini ada Basecamp clustering result, scatter plot seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, di mana clusternya itu tiap-tiap cluster diberi warna yang berbeda. Dan di ini ada cluster summary, di mana ada hasil dari clustering awalnya seperti ini. Dan jika kita mengubah epsilon menjadi 0,3, dan juga sampel kita ubahkan 0,2, seperti yang kita cari untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Di sini cluster summary-nya akan berubah hasilnya seperti sebelumnya, di mana ini adalah cluster summary data optimal sesuai hotspot yang 0,9 tadi. Baik, untuk kesimpulan dari proyek ini menunjukkan penggunaan algoritma K-means dan Basecamp untuk menganalisis pola pembelian pelanggan. K-means sendiri yaitu mengelompokkan data sederhana, sementara Basecamp sendiri yaitu pola kompleks dan outline. Meskipun kedua algoritma memberikan hasil yang valid, Basecamp dipilih karena hasilnya lebih baik dari segi skor dan waktu eksekusi. Penggunaan LLM Gemini juga meningkatkan analisis dengan wawasan akurat. Hasilnya memberikan manfaat teknis dan bisnis, termasuk pemahaman perilaku pelanggan dan strategi pemasaran yang lebih baik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.